Hai semuanya, selamat datang kembali Senja di sini. Hari ini aku mau nge-share tentang materi yang bernama bacim. Jadi, apa itu bacim? Bacim itu sebenarnya huruf konsonan yang ada di akhir suatu kata. Di catatan kali ini, aku melampirkan bentuk-bentuk huruf beserta namanya. Ini perlu banget untuk dihafal karena akan memudahkan kita buat belajar bacim. Gitu ya. Ini ada bentuknya di sini, giok. Kemudian ada nian, diget, rial, miam, biap, siot, ciet, hiet, yang, ciet, kiek, tiet, piep, sanggyok, dan sangsiot. Kemudian lanjut. Seperti yang aku bilang tadi, bacim itu adalah huruf konsonan yang berada di akhir suatu kata. Kecuali 3 huruf nih, ada sang diget, sang biep, dan sang ciet. Biar lebih mudah, langsung contohnya. Ini ada pang, yang dinamakan bacimnya ini adalah iyeng, yang di bawah sini. Iyeng, itu dia dibacanya eng. Kalau di materi vokal dasar, iyeng itu kan ketika menyertai huruf vokal dia tidak dibaca, ya kan? Atau ketika ada di tengah suku kata dia tidak dibaca. Tapi ketika dia menjadi bacim atau yang ada di bawah biasanya itu dia dibaca eng. Kemudian ini ada lagi kata mat, padahal di sini siot ya di bawah, tapi dia dibacanya te mat gitu, bukan mas. Untuk lebih memudahkan lagi, aku buat satu tabel bacim. Di sini ada bentuk hurufnya apa, kemudian pengucapannya atau ketika dia menjadi bacim dibacanya seperti apa. Sini ya. Ini misalkan kiok, sanggiok, kiek, itu pengucapannya ka. Makanya tadi kenapa aku bilang atau merekomendasikan untuk kita menghafal nama huruf. Nah, kayak misalkan tadi giok itu ketika dia menjadi bacim, dia akan dibaca ka, gitu ya, ka. Ketika di awal kata, dia itu lebih ke g gitu ya. Ketika dia menjadi bacim, dia itu dibacanya ka. Kalau dia nggak berubah. Kemudian diget itu masuk dalam bentuk huruf bacim yang bunyinya t. Diget itu gimana nih? Ini kan diget, tulisannya diget. Ketika dia di depan dibacanya d, diget gitu ya, d. Ketika dia menjadi bacim, dia dibacanya t. Kemudian lanjut cara membaca bacim. Itu yang pertama, ketika bacim bertemu dengan huruf vokal, maka cara baca bacim harus digabungkan dengan huruf vokal tersebut. Misal, di sini ada contoh kata majah. Ini kalau dia tanpa huruf vokal, dia akan dibacanya mat. Tapi karena dia ketemu huruf vokal, maka dibaca jadi majah. Pun, ini kata yongo, kalau cuma yongnya aja yang di depan ini, itu akan dibaca yong. Tapi ketika dia ketemu dengan huruf vokal, ya mengikuti huruf bacimnya ini, mengikuti huruf vokalnya, melebur lah istilahnya kan, yongo. Kemudian ini ada opso. Ini ada anca. Kemudian lanjut, huruf hiet jika berada di tengah suku kata maka tidak dibaca. Contoh, ini ada kata eneng. Kemudian ada kyorun. Hanya tuh kayak hilang gitu ya. Kemudian lanjut, yang ketiga itu bacim, ada yang bentuknya dengan 2 huruf konsonan berbeda, tapi dia nanti akan dibaca salah satu hurufnya saja. Ini ada contoh kata ikta, yang menjadi bacimnya adalah riel dan kiok yang di bawah ini, tapi yang dibaca cuma kioknya saja.
Kemudian ada opta, bacimnya adalah piep dan siot, yang dibaca piepnya. Ada sedikit notes untuk bacim dengan dua huruf konsonan berbeda ketika bertemu dengan konsonan seperti ini ya. Nah, untuk bacim dengan dua huruf konsonan berbeda, jika hurufnya adalah riel dan kiek atau riel dan miem, maka yang dibaca adalah huruf kedua. Kayak ini kan, ikta, yang dibaca kiok. Kemudian, jika selain itu, selain riel kiok atau riel miem, maka yang dibaca adalah huruf pertama, yaitu contohnya ini yang opta. Seperti itu. Kemudian aturan keempat, huruf kiok, diget, biep, dan jiet jika bertemu dengan huruf H, maka dibaca aspirated atau yang ada hembusan nafasnya gitu ya. Ini ada contohnya kata manta dan capita. Di sini diget yang ada di akhir itu berubah menjadi tiet. Kemudian capita, biep yang di bawah ini bacim, dia berubah menjadi piep. Kemudian lanjut aturan kelima, huruf konsonan nien dan riel jika saling bertemu maka nien dibaca riel. Tulisannya gini, tulisannya nan ro, tapi dibacanya nalo. Kemudian ada lagi yonrak, tapi dibacanya yolak. Kemudian ada aturan selanjutnya yang keenam, yaitu huruf kiok, diget, biep, siot, dan jiet. Jika bertemu salah satu huruf yang sama, maksudnya di sini ya giok, diget, biep, siot, dan jiet, maka huruf keduanya dibaca ganda. Contoh katanya di sini ada shiktang, tulisannya shikdang, dibacanya shiktang. Kemudian ada di sini tokparo, tapi dibacanya tokparo. Aturan selanjutnya yaitu yang ketujuh, huruf diget dan tiet jika bertemu dengan huruf vokal i, maka dibaca jiet atau ciet. Contoh katanya kaci, tulisannya kati sebenarnya, tapi dibacanya kaci. Terus ada yang kata lainnya mat i, dibacanya maji. Jadi untuk tiet dia akan dibaca ciet, untuk diget dia akan dibacanya jiet. Oke. Selanjutnya, ini yang ke-8, huruf biep dan piep jika bertemu dengan miem atau nien maka dibaca miem. Contohnya ini udah familiar banget pasti, kamsahamnida. Tulisannya itu kamsahamnida, tapi dibacanya kamsahamnida. Kemudian ada shipman, dibacanya shimman. Biep ketemu dengan miem, dibacanya miem ya, shimman. Kemudian yang ke-9, huruf bacim T atau semua huruf bacim yang dibaca T gitu ya. Jika bertemu dengan huruf nien atau miem maka dibaca nien. Ini juga udah pasti udah sering saya dengar. Contoh katanya masinen, tulisannya masitnen kalau sesuai dengan bacim awal ya, masitnen. Tapi di sini sang siot bertemu dengan nien, jadinya dibacanya nien. Kemudian ada kata lagi natmal, tulisannya natmal, dibacanya nanmal. Seperti itu. Kemudian aku juga mencantumkan nih kosakata yang tadi udah ada dari halaman pertama, dari yang pertama sampai tadi yang terakhir. Ini kosakatanya beserta artinya. Ini maja
itu dari macayo gitu ya, macayo. Itu artinya correct atau benar. Kemudian ada yongo, artinya English, bahasa Inggris. Opsoyo, itu artinya tidak ada. Kemudian ada ancayo, artinya duduk atau sit down. Eneng, bang, artinya kyorun, pernikahan. Ikta, itu membaca, dictionary formnya, ikta. Manta, many atau banyak gitu. Kayak kalau sering dengar mani mogo gitu. Ini asal katanya manta. Kemudian ada capida, to be caught atau tertangkap. Itu nallo, stove atau fireplace. Kemudian ada ini, yolak, communication. Kalau ini sih yolak tuh kayak menghubungi gitu ya. Kemudian ada shiktang, restoran. Tokparo, lurus, artinya straightforward gitu. Kachi, artinya bersama, together. Maji, itu anak pertama, eldest, yang paling tua gitu. Kamsahamnida, terima kasih, dalam bentuk sopan ya, dalam bentuk formal. Kemudian shimman, itu artinya 100.000. Kemudian mashinnen, itu artinya enak, delicious. Nanmal, artinya kosakata. Kemudian ada mat, artinya rasa. Catatan tentang bacim segini dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa follow aku di Instagram juga @juliansenja. Dan yang jelas jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Kamsahamnida.